Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Indarina Zamitaka dengan NIM 2206070070. Saya berasal dari Prodi Kimia, di mana saya akan menjelaskan materi mengenai kinetika kimia dengan judul penggunaan katalis homogen dan heterogen pada proses hidrolisis pati umbi singkong karet menjadi glukosa. Di sini ada beberapa poin yang saya akan bahas, yaitu pada poin yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana menurut Wardani 2010, di mana pati adalah karbohidrat yang terbentuk dari polisakarida yang terdapat dalam suatu bahan nabati. Sedangkan menurut Firdausi et al. 2013, singkong karet merupakan salah satu tanaman dengan kadar pati 98,47% yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan karena dia mengandung unsur kimia asam sianida atau HCN yang bersifat beracun, sehingga itu akan merusak tubuh. Adapun umbi singkong ini, di mana umbi singkong karet dapat dijadikan salah satu sumber bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan juga yang nantinya akan dikonversi menjadi bioetanol, di mana untuk konversi pati itu menjadi glukosa itu dapat dilakukan melalui proses hidrolisis. Apa sih proses hidrolisis itu? Jadi proses hidrolisis adalah reaksi kimia antara air dengan suatu zat lain, yaitu yang dapat menghasilkan suatu zat baru atau lebih juga yang dapat menyebabkan suatu larutan itu dapat terdekomposisi dengan menggunakan air. Di mana reaksi hidrolisis itu pada umumnya itu merupakan suatu reaksi endoterm, yang artinya dia memerlukan kalor. Proses hidrolisis ini kita bisa lihat pada reaksi ini, yaitu pada reaksi C6H10O5N atau pati ditambah dengan NH2O, yaitu air, akan menghasilkan NC6H12O6, yaitu glukosa. Proses hidrolisis itu akan berlangsung secara lambat, sehingga akan dibutuhkan zat lain seperti katalis, jadi katalis itu adalah suatu suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu dengan menurunkan energi aktivasi tanpa mengalami perubahan atau dikonsumsi langsung oleh reaksi itu sendiri. Adapun metode-metode yang digunakan, yaitu yang pertama itu, adapun bahan utama yang digunakan pada penelitian ini itu adalah tepung pati, umbi singkong karet, air, dan senolit. Dan adapun bahan pendukung itu antara lain itu yaitu HCl dan H2SO4. Dan beberapa metode yang digunakan yaitu persiapan pati, aktivasi seloid, dan proses hidrolisis, serta analisis kadar glukosanya. Baik, pada metode persiapan pati, di mana persiapan pati itu dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap pembersihan, tahap pengupasan, dan tahap pemarutan. Yaitu pati yang diperoleh, lalu dilakukan dengan proses ekstraksi pati dengan perbandingan pati, yaitu perbandingan pati dan air, yaitu 1:3, dan dilakukan dengan proses pengadukan. Sehingga terjadilah pemisahan ekstrak pati basah dari larutan dengan menggunakan penyaringan, di mana pati basah itu kemudian dikeringkan menggunakan panas sinar matahari, lalu kita menghitung kadar pati keringnya. Pada metode yang kedua yaitu aktif di mana zeolit ini kita aktifkan dengan menggunakan metode perendaman dan pemanasan. Karena untuk kedua metode perendaman dan pemanasan,
Yaitu untuk kedua metode ini jumlah seluloid yang akan diaktifkan ditimbang sebanyak 50 gram dan dimasukkan ke dalam cawang penguap dan kemudian kita menambahkan H2SO4 0,5. Untuk metode perendaman dan pemanasan H2SO4 ini kita di kita tambahkan harus sampai ini semua semua seluloid itu terendam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan seluloid menggunakan metode pemanasan adalah 30 menit dan suhu 50 derajat Celcius. Seluloid yang kita peroleh itu dia biasanya berbentuk H-seluloid yang akan digunakan sebagai katalis pada proses hidrolisis pati umbi singkong karet yang kemudian akan menjadi glukosa. Baik, kita akan masuk pada proses hidrolisis, di mana pada proses hidrolisis ini dapat menggunakan katalis homogen dan katalis heterogen, di mana pada proses hidrolisis dengan katalis homogen itu, di mana proses hidrolisis untuk katalis homogen ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu di mana tepung pati umbi singkong karet itu ditimbang sebanyak 25 gram dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan HCN 0,1 itu sebanyak 250 mili ditambahkan dengan dan diaduk sampai homogen. Kemudian kemudian ditutup dengan aluminium foil dan dimasukkan ke dalam autoclave untuk melakukan proses hidrolisis. Pada proses hidrolisis ini kita juga menggunakan suhu 120 derajat sehingga selama pada suhu 120 derajat itu kita biarkan selama 60 menit. Setelah tercapai 60 menit, maka kita matikan autoclave dan kemudian dinginkan pada suhu kamar 20 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian remer yang dikeluarkan dari autoclave itu kita melakukan metode pemisahan hasil hidrolisis. Ada larutan glukosa dan sisa sampel yang tidak terhidrolisis dengan penyaringan. Kedua yaitu proses analisis kadar glukosa dengan katalis heterogen, di mana 1 banding 12 sebanyak 10 mili yang dimasukkan ke dalam RMR 250 mili dan seloid alam yang telah aktif dan diaduk sampai homogen. Kemudian Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil, lalu dimasukkan ke dalam autoclave untuk proses hidrolisis, di mana proses hidrolisis ini dilakukan pada suhu 120 derajat Celcius sehingga dibiarkan selama 60 menit, di mana autoclave itu kemudian selanjutnya dimatikan dan didinginkan sampai suhu kamar 25 sampai 30 derajat Celcius. Sehingga Erlenmeyer itu dikeluarkan dari autoclave dan dilakukan penyaringan untuk pemisahan filtrat atau larutan dari hidrolisis, di mana hasil hidrolisis dan sisa sampel yang tidak terhidrolisis itu dipisahkan. Yaitu kita akan masuk pada analisis kadar glukosa, yaitu analisis kadar glukosa itu dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut, yaitu ada filtrat, hasil hidrolisis diambil sebanyak 1 mili, kemudian kita akan masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mili dan ditambahkan 25 mili larutan Lufscarf, kemudian 15 mili Aquades dan 3 tetes NaOH 30 ditambahkan ke dalam Erlenmeyer dan dipanaskan dengan hot plate. Tujuan dari pemanasan ini dilakukan sampai mendidih selama 5 menit, di mana Erlenmeyer itu kemudian kita dinginkan menggunakan air mengalir dan ditambahkan 25 mili H2SO4 25% dan 15 mili larutan KI 20% secara perlahan-lahan. Kemudian larutan tersebut kita titrasi dengan Na2SO2 0,1 N sampai warna kuning muda. Kemudian kita tambahkan indikator amilum 1% sehingga berbentuk warna biru tua dengan proses titrasi. Titrasi ini sampai warna biru tua itu hilang. Dan pengujian ini kita lakukan dengan menggunakan
beberapa ada persamaan, yaitu angka tabel glukosa sama dengan BML kurang AML kali Na2S2O3 bagi 0,1, di mana dengan keterangan angka tabel ini merupakan kandungan glukosa dalam sampel, sedangkan BML itu volume titrasi blanko, AML itu volume titrasi larutan sampel, dan Na2SO3 itu normalitas larutan penetrasi. Dan 0,1 itu merupakan normalitas Na2S2O3. Kita akan masuk pada hasil dan pembahasan, di mana yang pertama itu pada katalis homogen, di mana kita akan hidrolisis yang berlangsung dalam suasana asam sehingga menghasilkan pemecahan ikatan glikosida. Ini melalui 3 tahap. Itu tahap yang pertama di mana proton yang akan berperan sebagai katalisator asam berinteraksi dengan oksigen glikosida sehingga menghubungkan 2 unit glukosa sehingga membentuk asam konjugat. Dan langkah kedua yaitu di mana diikuti dengan pemecahan yang lambat dari ikatan CO sehingga menghasilkan zat antara kation dengan karbonium siklik. Dan yang terakhir yaitu kation karbonium itu mengadisi molekul air dengan cepat sehingga membentuk hasil akhir yang stabil dan melepaskan proton. Adapun beberapa pengaruh yaitu ada pengaruh konsentrasi HCl dalam H2SO4 terhadap kadar glukosa, di mana kita bisa lihat pada grafik ini, di mana grafik hubungan konsentrasi katalis dengan kadar glukosa, di mana konsentrasi katalis dan ini adalah kadar glukosa persen. Jadi, pada grafik ini menunjukkan bahwa pengaruh pada konsentrasi terhadap kadar glukosa pada katalis HCl dan H2, di mana pada katalis HCl dan H2SO4 ini memiliki pola yang sama untuk kedua jenis asam, di mana glukosa akan meningkat pada konsentrasi 0 sampai dengan 0,2, di mana kadar glukosa tertinggi untuk kedua jenis katalis ini diperoleh pada konsentrasi katalis 0,5, dan kadar glukosa yang diperoleh dengan menggunakan katalis H2SO4 itu 27,25. Sehingga hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan kadar glukosa yang dia peroleh dari penggunaan katalis HCl yaitu 23,53. Sehingga hal ini disebabkan karena H2SO4 itu memiliki jumlah ion H+ lebih banyak daripada HCl. Jika semakin tinggi katalisnya, maka semakin banyak ion H+ yang akan tersedia untuk memutuskan ikatan glikosida pada pati sehingga semakin cepat terjadinya proses reaksi. Itu pengaruh waktu hidrolisis terhadap kadar glukosa, di mana menurut Dewi et al. 2014, pada prinsipnya yaitu semakin lama waktu hidrolisis maka semakin tinggi kadar glukosa yang terbentuk, dan semakin lama waktu hidrolisis maka semakin mempercepat dekomposisi glukosa. Di mana kita akan lihat pada grafik ini, di mana kadar glukosa akan meningkat mulai dari waktu 45 sampai 60 menit. Dan setelah itu akan terjadi penurunan perolehan, yaitu pada menit ke 47 menit. Kadar glukosa ini maksimum diperoleh yaitu dengan nilai 27,25% untuk hasil katalis H2SO4 dan 23,53% itu untuk katalis HCl, di mana ada katalis HCl dan H2SO4 yang digunakan. Namun untuk katalis H2SO4 ini waktu maksimum yang dicapai juga 60 menit, namun kadar glukosanya lebih tinggi yaitu 49,25%. Jadi pengaruh waktu hidrolisis ini yaitu pada waktu menentukan waktu pengontakan optimum untuk katalis asam HCl adalah 60 menit dengan kadar glukosa 22,88 mg per mililiter pada konsentrasi HCl 0,15, dan hasil ini menunjukkan bahwa optimum yang diperoleh adalah 60 menit untuk mencapai HCl
untuk mencapai konsentrasi HCl 0,15 dengan kadar glukosanya yaitu 23,53. Perbedaan kadar glukosa ini yang diperoleh dipengaruhi itu karena adanya kadar pati yang berada dalam sampel. Selanjutnya, yang kedua yaitu menggunakan katalis heterogen yaitu zeolit, di mana terdapat dua grafik di sini ada hubungan antara massa katalis zeolit aktivasi dengan HCl terhadap kadar glukosa dan hubungan massa katalis seloid aktivasi dengan H2SO4 terhadap kadar glukosa. Di mana dari kedua grafik ini yaitu yaitu memperlihatkan bahwa kinerja katalis zeolit yang terdapat yang telah diaktifasi dengan HCl dan H2S H2 H2 H2SO4 ini yaitu di mana HCl dengan HCl 0,15 dan H2SO4 itu menggunakan 0,15 dengan menggunakan panas dan perendaman. Dari gambar 5 kita bisa lihat dari gambar grafik ini, pada gambar grafik hubungan massa katalis zeolit aktivasi HCl terhadap kadar glukosa di mana yaitu bahwa kadar glukosa dengan menggunakan zeolit teraktivasi HCl akan memberikan perbedaan yang signifikan di mana zeolit yang diaktifkan tanpa menggunakan panas pada massa zeolit yang sama yaitu 3 gram, kadar glukosa tanpa pemanasan menghasilkan glukosa dengan kadar yaitu 14,13%, sedangkan dengan pemanasan 1,78. Sehingga menunjukkan bahwa aktivasi zeolit melalui perendaman dengan HCl dengan tujuan menghilangkan logam pengotor serta material lainnya terdapat dalam pori zeolit sehingga mengakibatkan kaya akan hidrogen. Zeolit H dan atom H ini akan mudah tertukar dengan kation lainnya, di mana pada perlakuan ini di mana akan mengurangi jumlah aluminium di kerangka maupun pada permukaan pori sehingga terbukanya pori zeolit ini yang tertutupi oleh pengotor organik dan luas permukaan zeolit akan semakin meningkat, di mana yang luas permukaan zeolit ini akan semakin meningkat. Kalau pada hubungan massa katalis zeolit aktivasi H2SO4 terhadap kadar glukosa ini di mana molekul H2SO4 ini dia akan lebih besar daripada molekul HCl sehingga tidak semua molekul H2SO4 itu dia mengalami tidak semua molekul H2SO4 itu dapat menempati pori yang terdapat pada zeolit sehingga mengakibatkan aktivasi zeolit itu tidak sempurna. Dan kita bisa lihat bahwa penurunan juga terjadi disebabkan pada suhu yang tidak stabil selama proses hidrolisis. Suhu akan membawa dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan dampak yang dibawa oleh katalis. Kita bisa lihat pada gambar di sini, di mana permukaannya akan semakin melebar. Dan H2SO4-nya akan lebih besar daripada molekul HCl. Baik, sekian dari saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu bahwa konsentrasi dan waktu hidrolisis pati singkong karet akan mempengaruhi perolehan glukosa pada penggunaan jenis katalis homogen H2SO4 dan HCl, di mana kadar glukosa tertinggi diperoleh pada konsentrasi H2SO4 0,15 dan waktu 60 menit, sedangkan kadar glukosa yang diperoleh dengan menggunakan katalis heterogen, zeolit, yang diaktifasi dengan menggunakan panas akan lebih rendah dibandingkan zeolit yang diaktifkan dengan perendaman, di mana zeolit yang diaktifasi dengan HCl dan perendaman akan menghasilkan kadar glukosa yang lebih tinggi, yaitu 14,13% daripada zeolit yang diaktifkan dengan H2SO4, yaitu 12,58%. Sekian dan terima kasih.